proposal dan membuat instrumen. Jadi indikator dari keaktifan itu harus dapat teorinya. Apa indikator siswa itu aktif, kurang aktif, sangat aktif, tidak aktif? Apa indikatornya? Seperti Bapak Ibu yang sudah dijanjikan Zoom tapi tidak masuk-masuk juga, apakah itu termasuk yang aktif atau tidak? Kemudian Bapak Ibu yang masuk tapi tidak menghidupkan videonya, apakah itu aktif atau tidak? Tidak, Bu. Jadi keaktifan itu harus dicari indikatornya. Jadi tidak hanya sekedar pengertian keaktifan, juga indikator keaktifan. Ini macam-macam keaktifan. Sebab keaktifan itu ada yang secara fisik, ada yang mental. Secara fisik, kalau ada orang yang menonton, Ibu melihat orang main tenis meja? Ada. Ya pingpong, tenis meja. Kemudian mata orang yang menonton itu apa ya? Kemana matanya? Bolanya. Ke pemain. Ke bola. Ke bola biasanya, Bu. Nah, itu namanya menunjukkan keaktifan. Keaktifan secara fisik dan keaktifan secara mental. Tapi kalau dia cuma hadir, bola jatuh dia tidak tahu, siapa yang menang dia tidak tahu, itu tidak aktif secara mental. Jadi macam-macam keaktifan juga harus dicari teorinya. Pengertian keaktifan, macam-macam pengertian keaktifan, indikator keaktifan, dan macam-macam keaktifan, dan faktor yang dapat meningkatkan keaktifan. Itu harus dicari teorinya. Nah, apakah nanti PowerPoint masuk yang bisa mengaktifkan. Kemudian cari juga PowerPoint. Apa itu PowerPoint? Bagaimana bentuknya? Bagaimana penggunaannya? Apa kelebihan dan apa kekurangannya? Apakah di antara kelebihannya itu bisa meningkatkan keaktifan siswa? Kalau ada PowerPoint itu termasuk meningkatkan keaktifan siswa, cocoklah ini dibahas. Bisa dipasangkan antara variabel keaktifan siswa dengan variabel PowerPoint. Sampai di situ, Bu Rastina sudah paham? Iya, Bu. Jadi medianya saya hapus, Bu. Langsung aja menggunakan PowerPoint, Bu, ya? Ya, terserah. Iya, Bu. Dah. Sekarang Bu Feni. Bu Feni. Yeah. Penerapan model pembelajaran cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar fikih pada siswa kelas 5 MI Al-Jihad Samboja. Yang saya tanyakan adalah sebaik judulnya itu didahulukan apa? Permasalahan. Ini permasalahan kan hasil belajar yang permasalahan kan diingatkan. Jadi alangkah lebih baiknya judul itu meningkatkan hasil belajar fikih siswa kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning di MI Al-Irsyad Kamboja. Oke, Bu, siap. Jadi ini bisa saja tidak salah, tapi kalau didahulukan meningkatkan hasil belajar, langsung kita mengetahui masalahnya di mana. Sebab permasalahan itu letaknya di sesudah meningkatkan. Jadi kalau meningkatkan hasil belajar, permasalahannya berarti hasil belajarnya rendah. Kalau meningkatkan keaktifan siswa, berarti keaktifannya yang rendah. Nah itu makanya perlu ada indikator untuk mengatakan keaktifan rendah. Perlu ada indikator untuk mengatakan bahwa hasil belajar itu rendah. Nah mengatakan hasil belajar itu rendah, indikatornya adalah KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Kalau kurang dari KKM, itu hasil belajarnya rendah namanya itu. Nah, gunanya itu adalah
ketika kita membuat instrumen nanti. Apakah sudah terjadi peningkatan atau belum ketika kita sudah memakai perubahan yang kita inginkan. Ya. Yeah. Jadi kooperatif itu ada bermacam-macam juga. Kooperatif itu kan artinya kerjasama atau kelompok atau diskusi. Kooperatif itu artinya kan bersama, belajar bersama. Belajar bersama itu macam-macam. Nah, kalau kooperatif itu ada jigsaw, ada start, ada apa lagi macam-macamnya. Yang akan Ibu lakukan itu yang mana? Jangan asal kooperatif saja. Mungkin kooperatif learning tipe jigsaw, mungkin kooperatif learning tipe start, umpamanya. Harus cari teorinya dulu. Kalau tidak ada teorinya, tidak bisa melaksanakannya. Nanti di judulnya dikasih jigsaw-nya apa tidak, Bu? Iya. Oh. Itu makanya dicari. Itu yang saya katakan tadi malam. Supaya sudah diangsur mencarinya. Supaya ketika kita membicarakan hari ini sudah nyambung. Tapi Bapak Ibu belum mencari, itu tidak nyambung jadinya apa yang saya sampaikan. Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Saya sudah, Bu, tapi jigsaw-nya yang belum. Oke. Ya, berarti Ibu belum mencari macam-macam atau tipe kooperatif learning. Ibu baru mencari yang dikatakan sama hasil belajarnya. Itu saja pengertiannya macam-macam ini Ibu cari. Kemudian yang perlu lagi, kalau pakai kooperatif learning ini yang sangat perlu dicari dalam hal ini adalah cara melaksanakannya. Bagaimana cara melaksanakan kooperatif learning itu? Itu sesuai dengan tipe-nya tadi. Kalau tipe jigsaw itu lain dengan tipe start. Ada lagi tipe-tipe yang lain, tapi itu yang sangat populer, jigsaw dan start. Nah, kalau PowerPoint tadi, kalau PowerPoint Bu Rastina tadi, namanya PowerPoint itu macam-macam bentuknya. PowerPoint yang mana? Apakah disertai PowerPoint-nya memakai animasi, yang pakai suara, yang pakai gerak, atau yang diam saja, kan gitu. Yang mana yang akan dipakai PowerPoint itu? Nah, tapi kalau untuk siswa MI itu sebaiknya yang pakai animasi, yang pakai gerak, yang pakai bukanya itu ada yang dari atas, ada yang macam-macam cara bukanya itu, ya kan? Kalau untuk sebaiknya yang model-model begitu. Kalau saya yang biasa karena yang dihadapi mahasiswa yang datar-datar saja, tidak buat yang formal. Ya. Pak Muhammad Makmun ada? Ada, Ibu. Apa takbiran, Ibu? Mana orangnya? Sudah nampak Pak Muhammad Makmun. Yeah. Gimana, Ibu? Judulnya adalah upaya meningkatkan hasil belajar fikih melalui penerapan metode cooperative learning, sama dengan yang tadi. Di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Istiqamah Sambas Purbalingga. Nah, ini sudah didahulukan meningkatkan, berarti permasalahannya letaknya di hasil belajar. Kemudian sama dengan yang saya katakan tadi, cooperative learning itu cari dulu yang mananya. Yang sangat penting di cooperative learning itu adalah cara melakukannya. Bagaimana cara melakukannya? Yuk. Ini yang masih bersuara itu sama. Apa itu? Ahmad Faiz itu anaknya siapa? Ahmad Faiz di main mood dulu. Oke.
Jadi sekalian yang sangat penting diperhatikan adalah mengukurnya itu nanti bagaimana. Kita kan ada tugas dua, membuat proposal dan membuat instrumen. Instrumen itu adalah mengukur hasil belajar itu. Apakah setelah kita lakukan cooperative learning itu hasil belajarnya meningkat atau tidak? Nah, bagaimana mengukurnya? Apa yang kita lakukan? Cooperative learning yang mana yang kita lakukan? Setelah itu bagaimana kita apanya? Itu makanya kita lihat itu kan dari kooperatif itu. Cari cooperative learning itu apa kelebihannya? Apakah di antara kelebihannya itu bisa meningkatkan hasil belajar? Itu yang penting. Itu sama dengan yang di atas tadi ya. Ya, Ini Ibu. cooperative learning banyak sekali. Pak Muhammad Faiz juga, Bu Feni tadi juga. Sekarang Pak Ahmad Alimun. Ada orangnya? Bu, ada Bu. Yap. Oh, ada. Ya. Ya, Ada orangnya. Saya kalau tidak ada, Bu. tidak saya bahas. ada. Apa dibahas? Dia tidak dengar, tidak melihat itu kan. Jadi Ahmad Alimun, upaya peningkatan kreatif siswa melalui metode pembelajaran cooperative learning. Jadi cooperative learning ini idola nampaknya ya. Semuanya cooperative learning. Ya, oke lah. Karena tadi itu Bu, Kreatif. waktu katanya Bude kan menyesuaikan RPP Bu. Karena Ah, ya, memodalkan oke. model Kak. Ya, cooperative learning, kreativitas. Nah, ini yang dicari pengertian kreativitas. Kemudian yang sangat penting adalah indikator. Siswa itu kreatif. Kreatif itu artinya kan mempunyai daya cipta. Apa Ya, yang Bu. diciptakannya? Sekarang itu kreatif siswa itu apa? Coba diterangkan Pak Muhammad Alimun. Bapak mengatakan kreatif siswa kelas 7 itu rendah. Apa saja indikatornya? Indikatornya mungkin anak kelas 7 itu mampu berpikir tentang sesuatu Bu. Contohnya mempunyai daya imajinasi yang kuat, mempunyai inisiatif, mempunyai minat yang luas, mempunyai kebebasan berpikir, bersifat ingin tahu Bu. Gitu. Mungkin itu. Lalu apa yang dia lakukan? Orang yang tidak kreativitas itu apa? Mungkin waktu pembelajaran hanya diem saja. Ketika ada diskusi nggak berani mengungkapkan pendapat. Nah, mungkin itu Bu, kurang kreatif. Hanya rasanya takut untuk mengungkapkan pendapat. Yang sangat apa di sini adalah salah satunya adalah ketika ada tugas yang diberikan, tidak mampu membuatnya tanpa mencontek kerja teman atau tanpa bantuan orang tua. Kita diberikan PR, yang PR itu kan pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah itu kan di rumah dikerjakan. Tapi ternyata siswa tidak mengerjakan di rumah. Kenapa tidak dikerjakan di rumah? Karena orang tua juga tidak ngerti atau tidak ada kesempatan dan tidak mau membantu. Kemudian kenapa di sekolah mengharapkan melihat contekan kepada teman atau minta tunjukkan oleh teman. Itu kreativitasnya rendah itu. Kreatif itu kan daya cipta. Ya. Menciptakan. Dengan PR itu kan kita menciptakan, minta apa kerja yang dituntut oleh guru. Ya. Jadi Bapak cari pengertian kreativitas itu. Kemudian kalau yang metode kooperatif itu sama dengan yang tadi, yang sangat penting tipenya yang mana, kemudian sintaknya, langkah-langkah cara melakukannya bagaimana. Itu yang penting. Bu. Kemudian Pak Malik. Siap, Bu. Upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik kelas 8E pada mata pelajaran PK menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Senang juga saya aja sekali baca, sekali apa saja cooperative learning saja semuanya ya.
menyesuaikan RPP. Jadi ini prestasi belajar. Pak Malik sudah mencari itu apa pengertian prestasi belajar? Gimana, Bu? Halo Pak Malik. Iya, Bu. Dengar, Bu. Sudah mencari prestasi belajar? Sudah, Bu. Apa prestasi belajar itu? Prestasi belajar itu siswa di sini itu adalah sudah. Ya boleh dilihat kalau sudah dicari, ya. Boleh dilihat di catatan atau di mana, boleh apa? Oh gitu ya, Bu. Apa ini katakan prestasi belajar? Prestasi belajar ada Oke, Bu. Di belajar itu adalah baik, sementara ya Pak Agus Falah. Pak Agus Falah. Tidak ada orangnya. sesuatu hasil yang telah dicapai oleh kayaknya, Bu. Tidak ada ya? Nggak ada, Bu. Belum hadir, Bu. Bu. Prestasi Tidak ada, kita lampaui. Pak Nanang. Hadir, Bu. Pak Nanang ada, Bu. Oh iya, nah udah nampak wajahnya. Pak Nanang Setia Budi. Benar, Bu. Pak Nanang ini setia ya. Setia sekali. Insya Allah, Bu. Setia dan berbudi. Nanang Setia orangnya sama setia budi. dan berbudi. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Upaya peningkatan prestasi belajar fikih melalui cooperative learning ya, sama dengan yang tadi. Saya tanyakan, Bapak sudah mencari apa pengertian prestasi belajar? Sudah, Bu. Apa itu prestasi belajar? Prestasi belajar, Bu. Bacalah apa prestasi belajar? Prestasi belajar adalah sesuatu hasil yang telah dicapai oleh seorang murid setelah melakukan perubahan cara belajar di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Apa bedanya dengan hasil belajar? Hasil belajar apa bedanya dengan prestasi belajar? Kalau hasil belajar itu, Bu, apa kemampuan, Bu, yang diperoleh siswa, Bu, melalui kegiatan belajar. Itu ciptaan Bapak atau Gimana, dari Bu? teori? Itu saya baca, Bu. Oh, baik. Lalu apa persamaannya antara prestasi dengan hasil belajar? Kenapa Bapak lebih memilih prestasi? Kenapa lebih memilih prestasi? Apa ya, Bu ya? Saya kan lihat-lihat apa namanya PTK, Bu, contohnya. Nah, saya tertarik di prestasi itu, Bu. Terus tidak tertarik kepada hasil itu. Jadi Bapak Ibu cari ya, supaya Bapak Ibu mengerti. Kalau kita tidak mengerti tentang perbedaan prestasi dengan belajar, mengukurnya nanti bagaimana? Itu maksud saya. Bukan saya ingin mempersulit Bapak Ibu. Bu. Oh iya, Bu, Nanti insya Allah, kita Bu. membuat instrumen penilaian, instrumen untuk menilai peningkatan itu, kan yang ditingkatkan itu adalah prestasi belajar, yang ditingkatkan hasil belajar. Peningkatan itu bagaimana caranya, di mana kita lihat. Nah, itu makanya saya tanyakan apa beda prestasi dengan hasil belajar. Jadi jangan dianggap berbeda atau dianggap sama, tapi
harus ada teorinya yang mengatakan itu. Sehingga kita memilih itu bukan berdasarkan keinginan, tapi betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang bisa diukur. Oke. Kita lanjut. Gunawan. Ya Ibu, saya Gunawan Bu. Ya, Pak Gunawan. Meningkatkan motivasi siswa, ini sudah beda. Kalau tadi hasil belajar semua ya, kooperatif saja semua, hasil belajar dan prestasi. Ini beda Pak Gunawan. Meningkatkan motivasi siswa melalui metode diskusi sebagai upaya meningkatkan hasil belajar. Oh, kok beda ini hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih. Ini Bapak Ibu melakukan PTK itu tidak sekali pancung ya, sekali dilakukan terjadi perubahan. Dua yang akan Bapak permasalahkan ini oleh Pak Gunawan. Mau ada rendahnya motivasi belajar, kemudian rendahnya hasil belajar. Kalau ini masalahnya kedua-duanya, kenapa hasil belajarnya rendah? Karena motivasi belajarnya rendah, itu kan? Maka yang ditingkatkan yang pertama harus motivasi dulu. Iya. Nanti setelah motivasi ditingkatkan, kita lihat dulu hasil belajarnya. Kalau hasil belajarnya masih rendah, sekarang hasil belajarnya lagi yang kita tingkatkan. Jadi penelitian tindakan kelas itu dilakukan dengan beberapa siklus. Sampai permasalahan yang kita rasakan itu tuntas. Kalau belum tuntas, masuk lagi ke siklus berikutnya. Jadi ambil motivasi saja dulu Pak Gunawan, jangan pakai hasil dulu. Jadi cukup judulnya meningkatkan motivasi siswa belajar fikih melalui apa? Metode diskusi. Tidak ada tertulis di judul. Oh ada. Ada Bu. Ya. Meningkatkan motivasi siswa belajar fikih melalui metode diskusi. Di MIM ya, kelas 5 MIM. Cekel Karangturi. Ya, betul Bu. Nah, jadi Bapak cari motivasi itu. Apa pengertian motivasi? Apa indikator motivasi itu tinggi atau rendah? Untuk dikatakan motivasinya tinggi, apa rendah, apa sedang, apa. Sekarang apa yang Bapak katakan apa? Oh ini dia. Sibuk ngobrol dengan teman. Kurang aktif mengikuti pembelajaran. Tidak mampu memahami yang disampaikan guru. Itu motivasinya. Oke. Jadi motivasi itu lihat dulu indikatornya. Ya, guna melihat indikator itu nanti mengukur ketika kita membuat instrumen penelitian untuk PTK. Apakah setelah kita lakukan pembelajaran melalui metode diskusi, apakah motivasi siswa itu sudah meningkat atau belum? Peningkatannya signifikan atau peningkatannya hanya sedikit? Nah, itu makanya perlu indikatornya. Ya, Bu. Nah, kemudian diskusi. Diskusi itu juga macam-macam. Ada diskusi panel, ada diskusi kelompok, itu kan? Yang mana? Yang akan Bapak lakukan itu yang mana? Nah, cari di apa yang itu lebih banyak meningkatkan motivasi belajar. Yang mana di antara macam-macam diskusi itu yang banyak meningkatkan motivasi belajar. Ya, Pak Gunawan? Ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih, Bu. Bu Rahmawati. Ada Bu Rahmawati? Pak Malik sudah dapat. Apa itu prestasi? Ya, Pak Malik sudah dapat prestasi? Apa yang dikatakan prestasi? Prestasi belajar itu adalah sesuatu hasil yang telah dicapai oleh seorang murid, Bu.
setelah mengikuti pembelajaran. Kalau hasil belajar? Kalau